sebelum Ramadan ini datang menemui kita, maka apakah hati kita itu sudah merasakan kehangatan? Apakah hati kita itu sudah merasakan kegembiraan, nikmat untuk menyambut kedatangan bulan suci itu? Maka kalaulah seandainya di dalam hati tuan-tuan sudah merasakan nikmat, gembira, senang luar biasa akan kedatangan bulan Ramadan ini, sehingga terucap di hati tuan-tuan, ya Allah, sungguh gembiranya hatiku, sungguh senangnya hatiku ya Allah, terasa seperti esok hari sudah datang bulan Ramadan. Maka berbahagialah tuan-tuan semua. Sebab apa? Sebab tuan-tuan insya Allah mendapatkan janji daripada Rasulullah SAW yang termaktub dalam kitab Duratul Nasihin karya Utsman bin Hasan Al-Qubawi. Di dalam kitab tersebut disebutkan salah sebuah hadis, yaitu sesiapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dimakan oleh api neraka. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menyebutkan berkenaan dengan keutamaan daripada bulan Ramadan itu, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabul nar wa suffidat syaitan. Apabila datang bulan Ramadan tersebut, maka seluruh pintu-pintu surga dibukakan dan seluruh pintu-pintu neraka itu ditutup, serta setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, kalaulah seandainya hari ini hati kita masih belum terasa gembira, hati kita masih belum hangat, belum senang, maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka mulai hari ini ajarilah hati kita itu untuk bergembira, untuk senang akan kedatangan daripada bulan Ramadan tersebut. Sebab apa? Sebab kita ingin mendapatkan janji daripada Rasulullah SAW. Sebab secara psikologi, ketika seseorang tersebut sudah cinta kepada sesuatu, maka penderitaan fisik tidak akan menjadi terasa karena cinta tersebut. Maka begitu juga ketika orang cinta akan Ramadan tersebut, maka puasa di tengah musim kemarau atau bekerja di bawah terik matahari yang begitu tajamnya tidak akan melemahkan hatinya untuk membatalkan puasa tersebut. Sebab apa? Sebab berlaku cinta pada hatinya tersebut. Maka kegembiraan menyambut kedatangan bulan Ramadan tersebut juga pada akhirnya akan melahirkan cinta kepada Ramadan dan ibadah-ibadah di dalamnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering khatib menyebutkan di dalam khutbah dan dalam kajian-kajian bahwa sejatinya diri kita ini ada jasad dan ada pula ruh, ada zahir dan ada pula batin. Maka begitu juga dengan seluruh ibadah kita tersebut, ada zahirnya dan ada pula batinnya, atau ada jalan syariatnya dan ada pula jalan hakikatnya yang wajib diiringkan dalam setiap pelaksanaannya. Sebagaimana syahadat, solat, zakat, haji, maka begitu juga dengan ibadah puasa yang insya Allah tidak lama lagi akan kita jumpai, yaitu di bulan Ramadan tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka wajarlah para ulama itu membagi golongan orang yang berpuasa itu menjadi 3 bagian, yaitu golongan orang awam, yang kedua adalah golongan orang khawas, dan yang ketiga adalah golongan orang yang khawasul khawas. Lalu tentu tuan-tuan akan bertanya, bagaimana keadaan orang yang berada pada 3 golongan ini? Dan inilah yang hendak kita bahas melalui khutbah yang singkat ini. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan pertama yang disebutkan oleh para ulama yaitu golongan orang awam, yaitu golongan orang
orang-orang yang ikut-ikutan dalam beribadah puasa, yang mana mereka sama sekali tidak mengikat diri mereka dengan syariat, sehingga ketika orang bersahur dia juga ikut bersahur, orang berbuka dia juga berbuka, orang menahan makan dan minum dia juga menahan makan dan minum. Tetapi ketika orang berghibah dia pun juga ikut berghibah, bahkan ketika orang berjudi dia pun juga ikut berjudi. Inilah puasa orang yang ikut-ikutan, atau puasa yang disebutkan oleh para ulama pada golongan pertama, yaitu puasa orang awam, yaitu tidak mengikat dirinya dengan syariat. Dan ini pula yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ilas sahar. Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya terkecuali lapar, haus dan dahaga. Berapa banyak pula orang yang salat malam, yaitu salat tarawih, salat malam pada bulan Ramadan tersebut, akan tetapi salatnya itu masih dipandang oleh Allah hanya sebagai begadang saja. Kemudian adapun golongan yang kedua, yaitu golongan orang khawas. Orang khawas ini adalah orang yang melaksanakan puasa mereka, yaitu mengikat dirinya dengan syariat Allah. Inilah orang-orang yang soleh, yang mereka berpuasa menjaga dirinya dari yang membatalkan, menjaga dirinya daripada yang makruh, dan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang sunnah ketika mereka berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Akan tetapi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang duduk di golongan yang kedua, yaitu golongan khawas ini, dia pun belum sempurna puasanya, yaitu belum seberuntung, tetapi dia sudah tinggi tingkatnya dibandingkan dengan puasa orang Arab, dengan orang awam. Lalu orang yang duduk di golongan khawas ini, dia belumlah sempurna kalau seandainya tidak diiringkan ketika dia mengikat dirinya dengan syariat, kalau tidak diikat pula dirinya dengan jalan hakikat. Oleh sebab itulah golongan yang ketiga, yaitu golongan orang yang khawasul khawas. Inilah golongan orang-orang yang benar-benar sempurna di dalam puasanya, yaitu orang-orang yang mengikat dirinya tidak hanya dengan jalan syariat, tetapi juga dia ikat dirinya dengan jalan hakikat. Dan mereka inilah yang akan mendapatkan janji daripada Rasulullah SAW, yaitu ketika mereka keluar dari bulan Ramadan tersebut, maka dia keluar seperti anak yang baru dilahirkan, suci, bersih daripada dosa-dosa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tuan-tuan akan bertanya, bagaimana keadaan dirinya orang yang mengikat dirinya dengan jalan syariat dan jalan hakikat dalam berpuasa? Maka setelah memahami syarat dan rukun puasa secara syariat, tetapi jalan hakikat jangan pernah kita tinggalkan ketika kita melaksanakan puasa tersebut. Setelah kita mengikat jalan syariat, yaitu menahan makan, menahan minum, serta menahan segala perbuatan yang menjadikan puasa itu terbatal atau haram, makruh dan lain sebagainya, maka yang lebih utama daripada itu, yaitu jalan hakikat, yaitu dengan menahan diri sendiri daripada merasa puasa untuk melakukan puasa tersebut. Ingatlah tuan-tuan jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hendak kita mengatakan bahwa kita puasa untuk melakukan puasa tersebut kalau setiap hari kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, sehingga sebenar-benarnya diri kita ini seperti jasad yang tidak berruh, seluruhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cobalah tuan-tuan lihat keadaan mayat yang terlepas daripada ruh. Coba lihat keadaan jasad itu ketika tidak ada ruh pada dirinya. Maka ada dua bola mata
tetapi mata itu tidak bisa melihat. Ada dua keping telinga, tetapi telinga itu tidak mampu lagi untuk mendengar. Ada dua buah lengan, tetapi lengan itu tidak mampu lagi memegang. Ada dua buah kaki, tetapi kaki itu tidak mampu lagi untuk berjalan. Ada otak, ada akal, tetapi otak dan akalnya sudah tidak mampu lagi untuk berpikir. Inilah kenyataan diri jasad kita tersebut. Lalu bagaimana mungkin kita hendak mengatakan mampu melaksanakan puasa itu dengan diri kita sendiri? Oleh sebab itulah jalan hakikat mengajarkan kita bahwa kita mesti harus menahan diri kita sendiri daripada merasa mampu untuk melakukan puasa tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mudah kita memahami bagaimana cara menjalani puasa itu dengan jalan syariat, dengan jalan hakikat, maka ketika tuan-tuan sudah menahan makan, ketika nanti di bulan Ramadan tuan-tuan berpuasa, bersahur, dan ketika tuan-tuan menahan makan, maka secara hakikat tuan-tuan mesti harus paham dan mesti harus melakukan, yaitu menahan diri dari merasa mampu menahan rasa lapar tersebut. Menahan diri dari merasa mampu menahan rasa lapar tersebut. Maka yang kedua, ketika tuan-tuan pada bulan puasa tersebut menahan minum secara syariatnya, tetapi secara hakikatnya yang juga tuan-tuan mesti lakukan, yaitu menahan diri dari merasa mampu menahan haus tersebut. Lalu yang ketiga, ketika di bulan Ramadan tersebut secara syariat tuan-tuan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa tersebut, maka secara hakikat tuan-tuan juga mesti harus lakukan, yaitu menahan diri dari merasa mampu menahan hal-hal yang membatalkan dalam puasa tersebut. Lalu yang keempat, ketika tuan-tuan menahan diri secara syariat, yaitu menahan diri dari hal-hal yang makruh dilakukan dalam puasa, tetapi secara hakikat yang juga mesti tuan-tuan iringkan, yaitu menahan diri dari merasa mampu menahan hal-hal yang makruh dalam melaksanakan puasa tersebut. Lalu yang kelima, ketika pada bulan Ramadan tersebut tuan-tuan mengerjakan hal-hal sunnah dalam puasa, maka secara hakikat yang juga mesti harus tuan-tuan lakukan, yaitu menahan diri dari merasa mampu mengerjakan hal-hal yang sunnah dalam puasa tersebut. Sebagai contoh, ketika di malam bulan Ramadan, biasanya orang-orang atau umat muslim maka tergerak hatinya untuk melakukan sedekah. Maka ketika tuan-tuan melakukan sedekah tersebut, maka jangan sampai ada di dalam hati tuan-tuan bahwa dalam hati tuan-tuan merasa, ketika aku sedekahkan uang 50.000 ini kepada seseorang ini, maka aku yakin akan meringankan bebannya. Maka coba tuan-tuan analisa, uang itu sebenarnya Allah yang memberi. Bahkan rezeki yang ada pada kita keseluruhannya itu juga Allah yang memberi. Bagaimana mungkin hendak kita mengakui bahwa harta tersebut adalah harta milik kita tersebut? Oleh sebab itu secara hakikat, ketika kita mengerjakan hal-hal yang sunnah dalam berpuasa, tetapi secara hakikat yang tidak boleh tertinggal, tidak boleh terlupa, maka tuan-tuan mesti juga harus menahan diri dari merasa mampu mengerjakan hal-hal yang sunnah ketika berpuasa tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah ketika puasa itu ditarik melalui bahasa Sanskerta, puasa itu dipisah menjadi dua, yaitu pu dan asa. Pu artinya putus, asa artinya keinginan. Secara syariat memutuskan keinginan dari hal-hal yang membatalkan, yang makruh dalam berpuasa tersebut, tetapi secara hakikat yaitu menahan diri dari merasa mampu melakukan puasa tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka renungkanlah secara dalam, hilangkanlah sifat merasa diri kuat, merasa diri berkuasa, merasa diri sendiri yang kuasa memandang, mendengar, berpikir, atau merasa diri sendiri yang berkuasa menahan haus, lapar dan dahaga. Maka cepat
buang sifat merasa itu dan apapun yang setara dengannya. Karena apabila sifat merasa itu masih ada pada diri Tuhan, maka hal itu akan membawa pada kehilangan Tuhan di dalam hidup. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim wa hadahum ila siratin mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa alamu fa innallaha amarakum bis salati wassalam ala rasulih fa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tinabah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Aqimus salam.